menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengawasan keuangan pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengawasan. Definisi pengawasan yaitu adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin segala sumber daya perusahaan atau maupun pemerintah telah digunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin guna untuk mencapai tujuan pemerintah atau perusahaan tersebut. Nah, di sini ada seorang para ahli yaitu Basuki. Beliau mengatakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tentang jenis-jenis pengawasan. Ada dua jenis-jenis pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal menurut Sujamto, pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal menurut Sujamto yaitu pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak Tadi luar. setelah dibuka dengan penjelasan tentang pengawasan, sekarang kita langsung aja ke pengawasan keuangan pemerintah itu apa sih? Jadi pengawasan keuangan pemerintah itu juga bisa dikatakan sebagai pengawasan formal oleh lembaga negara dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang menjadi salah satu faktor pelaksanaan akuntabilitas keuangan negara. Terus pengawasan keuangan pemerintah itu juga dikatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar penerimaan negara dan pengeluaran negara itu tidak menyimpang dari rencana yang sudah diajukan. Lalu menurut Mardiasmo, pengawasan itu diperlukan pada setiap tahap penganggaran, bukan hanya pada evaluasi penganggaran aja. Jadi pengawasan itu perlu dilakukan oleh pemimpin mulai dari proses penganggaran, pengesahan, pelaksanaan, sampai ke pertanggungjawaban. Secara rinci, tujuan pengawasan keuangan pemerintah itu menurut Alamsyah ada 3. Yang pertama, untuk menjaga agar anggaran yang disusun itu benar-benar bisa dijalankan. Terus yang kedua, pengawasan dilakukan untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara itu sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Lalu yang ketiga, itu pengawasan dilakukan agar dapat menjaga pelaksanaan APBN itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ada landasan hukum yang menjadi bagian dari pedoman pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 dan 5. Terus yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Terus yang ketiga itu ada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mekanisme pengawasan keuangan pemerintah. Pada hakikatnya, mekanisme pengawasan keuangan pemerintah dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal meliputi pengawasan supervisi, pengawasan birokrasi, serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan internal. Perlu diketahui bahwa negara kita masih menggunakan sistem anggaran baris atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitikberatkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dari segi pelaksanaan, yang dipentingkan adalah kesesuaian antara besarnya hak dengan objek pengeluaran dari tiap-tiap departemen atau lembaga negara. Sedangkan dari segi pengawasan yang dipentingkan adalah kesahihan atau bukti-bukti transaksi atas pembelanjaan anggaran tersebut. Prinsip
pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah. Pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern dilakukan oleh pengawas keuangan dan pembangunan atau BPKP. Inspektorat Jenderal Departemen atau Unit Pengawasan Lembaga dan Badan Pengawasan Daerah atau Bawasda. Untuk daerah tingkat 1 dan 2, provinsi dan kodya atau kabupaten, BPKP berfungsi melakukan koordinasi atau atas seluruh pengawasan intern pemerintah. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah, DPR atau DPRD, media massa beserta lembaga atau anggota masyarakat lainnya. Seperti diketahui bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang keberadaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973.